one dance, baby. That one dance. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Hilda. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, masih di chapter 7 tentang simple present tense. Nah, kalau video sebelumnya itu tentang kalimat positif di simple present tense, maka sekarang kita belajar kalimat negatif dan juga interrogatif. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut pembahasannya, seperti biasa jangan lupa untuk bantu like, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, ajak teman-teman kalian untuk belajar bersama di sini, dan yang paling penting jangan lupa untuk bantu subscribe supaya channel YouTube ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke kelas, masih dengan chapter yang sama dan materi yang sama. Ini adalah materi lanjutan dari simple present tense. Mari kita mulai. Oke kelas, masih ingat dong ya pembahasan di video sebelumnya bahwa rumus simple present tense adalah sebagai berikut. Subjek ditambah kata kerja ke-1, diikuti huruf S atau ES, dan ditambah dengan komplement. Nah sekarang mari kita coba aplikasikan ke dalam kalimat. Nah di sini Miss menggunakan subjek I dan juga she untuk membedakan. Untuk kata kerjanya Miss menggunakan kata yang sama, yaitu make. Untuk I, kata kerja tidak usah ditambah S, sedangkan untuk she, kata kerja ditambah S belakangnya. Maka kalimatnya akan menjadi I make sandwich for breakfast every morning. Sedangkan untuk she, jadinya she makes sandwich for breakfast every morning. Nah guys, kalimat ini disebut kalimat positif dalam simple present tense. Oke, selanjutnya di sini Miss akan tunjukkan rumus kalimat negatif dalam simple present tense. Nggak banyak bedanya, di sini yang membedakan hanya tambahan don't ataupun doesn't. Lalu ingat untuk verbnya tidak perlu tambahan s ataupun es. Nah, yang membedakan juga untuk Ayu Dewi kita menggunakan don't dan untuk she it kita menggunakan doesn't. Ini digunakan untuk kalimat negatif atau kalimat menyangkal dalam simple present tense. Nah, contohnya kita lihat sama-sama nih. Di sini Miss masih menggunakan subjek yang sama yaitu I dan juga she untuk membedakan. Dan untuk kata kerjanya di sini menggunakan kata yang tetap sama yaitu make. Lihat ya di sini untuk make walaupun dia subjeknya apapun tidak ada tambahan s ataupun es. Yang membedakan hanya don't dan doesn't saja. Untuk I kalimatnya akan menjadi I don't make sandwich for breakfast every morning. Dan untuk she kalimatnya menjadi she doesn't make sandwich for breakfast every morning. Dan ini dia kalimat yang terakhir dalam simple present tense yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, rumusnya di sini menggunakan do ataupun does dan posisinya ada di paling awal kalimat sebelum subjek. Oke, yang membedakan di sini do untuk Ayu Dewi dan does untuk she he it. Dan masih sama ya, verbnya tidak usah ditambah huruf s ataupun es. Oh iya, jangan lupa pakai tanda tanya di akhirnya. Dan ini dia contoh kalimatnya. Oke, untuk di sini subjeknya menggunakan you dan juga she, lalu kata kerjanya tetap sama yaitu make. Lihat keduanya untuk make di sini tidak ada tambahan huruf s karena di sini kita yang membedakan hanya do dan juga does. Untuk you kita menggunakan do di depannya dan untuk she kita menggunakan does. Maka kalimatnya akan berbunyi seperti ini. Do you make sandwich for breakfast every morning? Dan untuk she kalimatnya, does she make sandwich for breakfast every morning? Oke, mari sekarang kita bandingkan kalimat positif, negatif, interrogatif dalam satu halaman. Di sini menggunakan subjek atau kelompok Ayu Dewi dengan kata kerja yang sama dan kalimat yang sama, yaitu menggunakan kata make. Di sini karena subjeknya Ayu Dewi, maka si kata kerja tidak usah ada yang ditambah s ataupun es. Dan untuk di kalimat negatif kita menggunakan don't. Dan di kalimat tanya diawali dengan do. Maka untuk positif bunyinya akan seperti ini. I make sandwich for breakfast every morning. Untuk menyangkal, we don't make sandwich for breakfast every morning. Dan untuk kalimat tanya, do you make sandwich for breakfast every morning? Selanjutnya nih, di sini kita mencoba membedakan
Kelompok she, he, it. Di sini positif, negatif, dan interrogatif. Untuk she, he, it, kata kerja ditambah s ataupun es, itu pun hanya di kalimat positif saja. Untuk negatif dan interrogatif nggak usah, kata kerja nggak usah ada yang ditambah s ataupun es. Di sini menggunakan kata kerja yang sama yaitu make. Lihat, yang menggunakan s hanya di kalimat positif, sedangkan untuk di negatif nggak usah ditambah s, tapi jangan lupa pakai doesn't. Dan untuk di kalimat tanya juga nggak usah pakai s kata kerjanya, tapi diawali dengan does. Oke guys, gimana? Mudah bukan? Mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang Miss sampaikan. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Ajak teman-teman kalian untuk gabung dan belajar bersama di channel ini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe, supaya channel YouTube ini semakin berkembang. Oke, sebelum Miss pamit, seperti biasa, Miss akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Dan jawaban akan Miss sampaikan di akhir video nanti. Jadi jangan di skip ya. Oke, sekian video kali ini. Thanks for watching. See you again at next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk soal yang pertama jawabannya adalah Risha doesn't go to school by bike every day. Subjeknya Risha, maka negatif juga akan Risha dan interrogatifnya juga Risha subjeknya. Yang membedakan hanya di kata kerja dan juga penggunaan doesn't dan juga does. Oke, soal berikutnya di sini subjeknya adalah they, maka negatif dan interrogatif juga they. Di sini karena subjeknya they, maka kata kerja tidak ada yang ditambah s ataupun es. Untuk negatif don't, maka di interrogatif diawali dengan do. Do they play badminton twice a week? Oke, yang berikutnya di sini terdapat kalimat negatif dan interrogatifnya, maka kita mencari kalimat positifnya. Di sini karena subjeknya Siska dan Yola, berarti mereka sama saja dikategorikan dengan they, maka kata kerja tidak usah ditambah s ataupun es. Oke, yang ini gampang banget karena subjeknya we, maka jawabannya adalah don't. Dan yang terakhir jawabannya adalah doesn't. Kenapa doesn't? Karena kita lihat subjeknya adalah Mr. Burhan. Mr. Burhan ini sendiri, maka dia sama saja dengan he atau dia laki-laki.